Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Andi, selamat datang di kelas online Andi Academy, bekerja sama dengan PGRI dan Ekoci Channel Academy. Dalam seri Menjadi Guru Milenial Hebat bersama PGRI. Kali ini kita belajar bersama kupas tuntas buku Metamorfosis Pendidikan Masa Kini. Buku Metamorfosis Dunia Pendidikan Masa Kini kami tulis dari tema Ekoji Channel seri 72, seperti apakah suasana pendidikan masa pandemi. Tujuan pembelajaran kali ini akan memberikan wawasan kepada para pendidik, pemerhati pendidikan, dan masyarakat mengenai bagaimana metamorfosis dunia pendidikan pasca pandemi, konsep ideal pendidikan abad 21, peran pendidik dalam pendidikan masa kini. Ini daftar isi yang ada dalam buku kami. Baik, kita akan membahas metamorfosis dunia pendidikan pasca pandemi COVID-19. Yang pertama akan membahas pengertian pendidikan, kemudian ruang lingkup, dan metamorfosis dalam dunia pendidikan. Pendidikan adalah proses pengajaran, pelatihan, pembelajaran yang dilakukan secara sadar, terencana, berkesinambungan, dengan tujuan menciptakan suasana belajar yang mampu mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, lahir dan batin. Sehingga terjadi perubahan progresif ke arah yang lebih baik, baik dari sosok spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan sebagai bekal hidup dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Jadi, dapat disimpulkan di mana ada pengajaran, pelatihan, atau pembelajaran yang dilakukan secara terorganisasi atau terprogram, disitulah akan terjadi pendidikan. Yang artinya pendidikan dapat dilakukan dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat yang oleh Bapak tokoh pendidikan kita dikenal dengan Tripusat Pendidikan, pendidikan formal, informal, dan non-formal. Nah, ketika pendidikan tersebut, lingkungan pendidikan tersebut harus saling mendukung satu sama lain demi mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 Ayat 1. Pada kesempatan ini kita akan membahas metamorfosis dunia pendidikan itu dalam 3 tahap. Yang pertama sebelum pandemi COVID-19, yang kedua masa pandemi COVID-19, dan yang terakhir pasca pandemi COVID-19. Inilah potret pendidikan sebelum pandemi COVID-19. Pembelajaran dilaksanakan secara langsung, tatap muka atau direct learning. Di sini guru dan murid bertemu dalam satu kelas, kemudian pembelajaran digunakan alat peraga atau media pembelajaran. Kemudian ini ada pembimbingan belajar membaca untuk kelas 1 di sekolah kami. Ini kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Dilaksanakan juga secara langsung.
Ini kegiatan peningkatan mutu guru dan karyawan juga dilaksanakan secara langsung. Ada supervisi, kemudian ada eh, pelatihan pedagogik oleh LP Maarif Yogyakarta, kemudian diisi menghadirkan tentor dari Singapura. Ini studi banding ke -1 Malang. Intinya pembelajaran lebih lebih didominasi oleh sekolahan. Untuk keluarga dan masyarakat hanya sebagai pelengkap keberhasilan pendidikan. Kemudian pendidikan formal itu juga dilaksanakan secara langsung di masyarakat. Biasanya dilaksanakan pada hari libur, malam hari, atau sore hari. Ada pengajian, ada madrasah diniyah, ada arisan, ada pertemuan PKK, dan seterusnya. Kemudian pendidikan informal, pendidikan dalam keluarga biasanya eh, berkaitan dengan pembiasaan sikap baik atau akhlakul karimah, kemudian keterampilan kecakapan hidup, misalnya menyapu, masak-masak, kemudian juga pemantauan pendalaman materi atau pekerjaan rumah. Kemudian ini potret berikutnya adalah pendidikan masa pandemi. Sejak 19 Maret 2020, pendidikan formal dilaksanakan secara daring. Dengan diberlakukannya surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, pelaksanaan kegiatan pendidikan harus dilaksanakan secara daring. Di sana ada dua hal pokok. Yang pertama adalah ujian nasional ditiadakan atau dibatalkan. Kemudian pembelajaran dilaksanakan di rumah dengan cara online ataupun daring. Bisa juga dengan cara BDR atau learning from home, di mana guru memberikan tugas kepada siswa secara online, kemudian siswa mengerjakan di rumah, memahami pelajaran di rumah bersama keluarga atau orang tua. Di sinilah orang tua yang mendominasi keberhasilan belajar anaknya. Ini potret kegiatan pendidikan di rumah, di mana pendidikan formal ketika masa pandemi COVID-19 itu dilaksanakan secara daring, itu mencakup materi kecakapan hidup, dan di sana tidak mengharuskan kurikulum itu diselesaikan, sehingga tidak membebani orang tua. Ini kegiatan keagamaan di rumah, kegiatan kecakapan hidup, juga ingin membuat poster, kemudian dikirimkan melalui WhatsApp group. Dalam keberlangsungan pendidikan tersebut sangat menyulitkan bagi kami, guru kelas 1, di mana anak-anak belum bisa membaca. Orang tua merasa kesulitan untuk membimbing anak-anak di rumah. Kemudian salah satu cara kami adalah melaksanakan bimbingan belajar terbatas dengan protokoler kesehatan yang ketat. Jadi ini cuci tangan sebelum masuk kelas, kemudian diatur suhunya, dicek suhunya, seandainya sedang sakit, dipersilahkan pulang kembali, kemudian duduk dengan social distancing, satu meja satu anak. Selesai pembelajaran, anak-anak segera pulang ke rumah. Pembelajaran dilaksanakan dengan 2 shift. Untuk pendidikan formal dalam masyarakat
ditiadakan. Tidak boleh diperkenakan adanya pertemuan atau tatap muka secara langsung. Sehingga anak-anak belajar melalui media online. Ada YouTube, ada TikTok, ada Google, dan sebagainya. Di satu sisi ada dampak negatif dari media sosial yang tidak bisa kita hindari. Ada penipuan, ada pornografi, ada kerusakan mata karena terlalu lama melihat gadget atau melihat laptop. Nah, untuk itu perlu adanya eh, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan bimbingan melalui media sosial atau WA Group tentang pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial. Untuk pendidikan informal, keluarga lebih mendominasi keberhasilan pendidikan anak-anaknya karena anak-anak harus belajar di rumah bersama keluarga. Nah, ini kesulitan bagi orang tua ketika orang tua tidak menguasai pendidikan atau dia dalam keadaan bekerja mencari nafkah. Kemudian, ini potret pendidikan pasca pandemi COVID-19. Ketika pasca pandemi COVID-19 nanti, tentunya akan ada 4 model pembelajaran. Yang pertama, model konvensional, model offline, virtual, dan mandiri. Konvensional itu tatap muka secara langsung antara guru dan siswa dengan jumlah yang banyak, seperti sebelum pandemi. Kemudian offline, itu siswa memecahkan masalah sendiri dari berbagai sumber buku, media cetak, lingkungan pendidikan sekitar. Virtual, siswa dan guru bertemu di satu tempat, namun dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian mandiri, siswa browsing sendiri melalui Google atau media online. Dari model pembelajaran tersebut, model pembelajarannya akan terjadi di pasca pandemi atau abad 21 nanti adalah pembelajaran blended learning atau percampuran antara keempat model pembelajaran yang ada. Ada 3 tahapan dalam pembelajaran blended learning. Yang pertama, seeking information. Jadi siswa mencari informasi dari berbagai sumber, baik online maupun offline. Pendidik bertugas memberikan masukan. Siswa sendiri yang aktif. Yang kedua, synthesizing of knowledge. Siswa mengonstruksikan pengetahuan melalui proses asimilasi, akomodasi yang bertolak dari hasil analisis, diskusi, serta merumuskan kesimpulan. Pendidikan masa pasca pandemi, masa blended learning, itu pendidik sudah bukan lagi sebagai guru. Pendidik berubah status dari guru menjadi motivator atau pelatih intelektual dan arsitek atau penemu konten-konten pendidikan yang berbasis internet. Kemudian masa blended learning, masa pasca pandemi COVID-19, peserta didik mulai mandiri dalam belajar. Muncul kesadaran masyarakat juga untuk mengisi konten-konten pendidikan. Kemudian kita akan membahas bagaimana konsep ideal pendidikan abad 21. Ada 5 konsep ideal pendidikan abad 21. Yang pertama, pendidikan hendaknya berlangsung seumur hidup. Pendidikan sepanjang hayat atau long life education. Dilaksanakan di sekolah, di keluarga, dan masyarakat.
Yang kedua, sebaiknya pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, lahir dan batin, baik potensi spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan sebagai model hidup, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Nah, untuk menjadikan anak mempunyai keterampilan hidup, mengembangkan potensinya, lahir dan batin, anak hendaknya diberikan 4 kompetensi dasar yang sesuai dengan revolusi industri 4.0 atau pembelajaran abad 21. Yang pertama, keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah atau critical thinking and problem solving skill. Yang kedua, keterampilan berkomunikasi dan kolaboratif atau communication and collaborative skill. Ketiga, keterampilan berpikir kreatif dan inovasi atau creative and innovative skill. Yang keempat, literasi teknologi informasi dan komunikasi atau information and communication technology literasi. Jadi dalam pembelajaran, dalam pendidikan sebaiknya diajarkan ke anak kemampuan 4 tersebut. Yang pertama tadi, keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, itu bisa dengan diskusi atau bisa dengan pemecahan masalah. Jadi anak dihadirkan suatu masalah untuk mencari solusinya. Kemudian keterampilan berkomunikasi dan kolaboratif, sebaiknya di sekolah itu anak ditanamkan bahasa asing, bahasa Arab atau bahasa Inggris untuk komunikasi dengan dunia luar. Kemudian keterampilan berpikir kreatif dan inovatif, anak-anak hendaknya diberikan pendidikan bermakna. Misalnya marketing day atau jual beli atau yang lainnya. Literasi teknologi informasi dan komunikasi itu anak diajarkan ilmu komputer atau TIK dari dini. Kemudian hendaknya sekolah atau pendidikan itu memposisikan diri sebagai sekolahnya manusia. Jadi lembaga pendidikan tersebut idealnya harusnya memposisikan sebagai sekolah manusia, bukan sekolah robot. Di mana menurut Munif Khalid, sekolah manusia itu adalah sekolah yang berbasis multiple intelligence. Nah, sekolah yang berbasis multiple intelligence. Sekolah yang menghargai berbagai kecerdasan murid. Jadi semua murid itu adalah istimewa. Semua murid adalah bintang. Semua murid hendaknya diterima di sekolah tersebut. Prinsip-prinsip sekolahnya manusia itu ada beberapa hal. Yang pertama itu prinsip religion and character building. Di dalam kurikulum sekolah tersebut hendaknya 60% mata pelajaran agama, 40% mata pelajaran umum, sekaligus memuat pendidikan karakter. Untuk agama apapun juga sama. Jadi 60% pendidikan agama, 40% pendidikan umum. Prinsip yang kedua, agent of change. Sekolah merupakan pengubah potensi siswa dari negatif ke positif.
Jadi sekolah wajib menerima calon murid siapapun tanpa tes. Kenyataannya sekarang ini banyak sekolahan yang menerima peserta didiknya dengan seleksi kemampuan. Misalnya kelas 1 dengan baca tulis hitungnya, itu yang diterima. Untuk sekolahnya manusia, sekolah yang menggunakan ideologi sekolahnya manusia, itu siswa diterima semua tanpa tes. Seandainya melebihi kuota, didahulukan dari pendaftar yang pertama sampai dengan pendaftar kuota yang terakhir. Berikutnya, prinsip the best process. Sekolah itu mengedepankan proses pembelajarannya yang berkualitas dan menyenangkan, bukan hasil dari pembelajaran itu sendiri. Berikutnya, prinsip the best teacher. Gurunya yang terbaik. Guru sebagai fasilitator dan katalisator hendaknya mengajar dengan gaya mengajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa dan selalu memantik rasa ingin tahu siswa. Yang berikutnya, prinsip active learning. Guru hendaknya mendesain kelas pembelajaran yang berfokus pada aktivitas murid. Berikutnya, prinsip applied learning. Guru hendaknya berupaya selalu mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata sehari-hari atau pembelajaran bermakna. Jadi, sesuatu yang abstrak dikonkretkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya memahamkan anak angka 5, guru akan menunjukkan 5 benda yang nampak di hadapan anak-anak dan anak sendiri bisa menghitungnya. Berikutnya, prinsip manajemen kontrol. Jadi sekolah hendaknya mempunyai siklus kontrol dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan mengajar, konsultasi, observasi kelas, dan analisis perbaikan yang dilakukan secara kontinu. Berikutnya, prinsip multiple intelligence research. Semua siswa adalah bintang di kelasnya dengan caranya sendiri-sendiri. Semua siswa adalah juara. Jadi guru hendaknya mengadakan penelitian perbedaan anak-anak dalam kelasnya. Kemudian guru akan memperlakukan anak-anaknya sesuai dengan bakat-bakatnya masing-masing. Akan menghargai kebersihan anak di bidangnya masing-masing. Misalnya anak yang berbakat di bidang seni, dia akan menjadi juara di bidang seni. Anak yang bakat dalam bidang matematika, dia akan berkembang dalam bidang matematika. Anak yang terampil berbahasa, dia akan pandai dalam berbahasa atau dalam komunikasi. Semua anak adalah juara tanpa membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Seorang pendidik hendaknya selalu mengupdate kemampuannya sesuai dengan perkembangan zaman. Ada 5 hal kompetensi yang harus dikuasai guru di era 4.0. Yang pertama, educational kompetensi. Kompetensi mendidik yang berbasis Internet of Things. Yang kedua, kompetensi for technology communication. Kompetensi for technology communication. Kemampuan mengembangkan jiwa wirausaha berbasis teknologi
dalam setiap karya siswa. Kemudian kompetensi in globalization. Kompetensi in globalization, di mana guru harus memahami bahwa dunia ini tanpa sekat, maka guru tidak boleh gagap terhadap budaya luar, dan guru hendaknya mampu memecahkan problem nasional. Yang berikutnya, kompetensi in future strategis. Guru hendaknya mengetahui bahwa dunia ini mudah berubah-ubah dan berjalan cepat. Jadi harus bisa memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana strateginya? Berikutnya, counselor competence. Guru harus mempunyai kemampuan memberikan bimbingan terhadap anak-anak yang menghadapi masalah yang kompleks. Berikutnya, idealnya pelaksanaan pendidikan mengikuti model blended learning. Jadi selama proses pendidikan, proses pembelajaran, hendaknya memadukan antara pembelajaran online dan juga pembelajaran offline. Jadi, apa yang diajarkan dalam pendidikan tersebut hendaknya bersumber dari offline atau dari buku-buku, lingkungan sekitar, juga dari media online yang ada di Google, e-learning, dan sebagainya. Terakhir, kami akan menyampaikan peran guru dalam pendidikan abad 21. Yang pertama, pendidik berperan sebagai arsitek. Guru harus mampu membuat strategi pembelajaran sesuai kondisi siswa. Kemampuan guru itu sendiri, fasilitas, tujuan pendidikan, dan materi pendidikan, di mana setiap daerah pasti berbeda-beda. Jadi, guru harus menyusun strategi pembelajaran yang sesuai. Berikutnya, guru di era 4.0, pendidik wajib meningkatkan kompetensinya, terutama dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Guru bisa melakukan pelatihan-pelatihan atau workshop di bidang TIK atau komputer, dan membuat inovasi-inovasi di bidang informatika, misalnya YouTube dan seterusnya. 3, pendidik berperan sebagai inovator pendidikan. Pendidik harusnya menjadi guru yang disukai anak-anak, karena peserta didik lebih suka pada guru kekinian. Jadi guru hendaknya bisa membuat konten-konten pembelajaran di dunia maya untuk menghadapi anak-anak generasi milenial yang suka pada dunia maya daripada buku pelajaran. Yang keempat, pendidikan berperan sebagai agent of change. Yang keempat, pendidik berperan sebagai agent of change. Pendidik harus mampu mengubah peserta didik menjadi manusia sempurna atau insan kamil. Manusia yang berkarakter religius, percaya diri, kerja keras, berguna bagi masyarakat, dan sukses mencapai cita-cita. Pendidik juga harus belajar psikosibernetik.
Pendidik harus belajar psikosibermetik, belajar bagaimana Anda mengontrol otak Anda, bukan otak yang mengontrol Anda. Dalam psikosibermetik itu ada 3 konsep. Self-ideal, impian atau cita-cita, self-image, cermin diri, dan self-esteem, seberapa besar Anda menyukai diri sendiri. Jadi, guru yang kekinian yang disukai anak-anak itu guru yang bisa mengontrol diri sendiri atau psikosibermetik, yaitu ada 3 konsep tadi. Self ideal, hendaknya guru itu mempunyai cita-cita atau impian. Tuliskan cita-cita Anda, misalnya menjadi guru yang diidolakan, menjadi penulis, menjadi YouTuber. Kemudian self image, cermin diri, harus mempunyai keinginan untuk menjadikan dirinya itu seperti apa. Apakah seperti guru yang disukai anak-anak? Kalau ingin menjadi guru yang disukai anak-anak, hendaknya langsung laksanakan. Seperti apa guru yang disukai anak-anak itu? Laksanakan dalam pembelajaran jam kelas. Kemudian terakhir, self-esteem, seberapa besar Anda menyukai diri Anda. Anda harus memahami kekuatan yang ada pada diri Anda. Seorang guru harus menguasai kekuatan yang ada di dirinya. Kemudian melihat anak-anak. Kekurangan anak-anak akan menjadi cambuk untuk meningkatkan potensi kita. Karena kita lihat diri kita seperti apa, kita akan meningkatkan kemampuan kita sesuai dengan apa yang kita miliki. Demikian tadi pemaparan materi pengajaran kita hari ini mengenai kupas tuntas buku Metamorfosis Pendidikan Masa Kini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memperkaya wawasan kita sebagai pendidik generasi muda bangsa ini. Akhir kata, sampai bertemu kembali di konten kita selanjutnya. Jadilah guru milenial yang hebat bersama PGRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.